Ya, baik Bapak Ibu. Tadi Microsoft Suite itu untuk e-modul kita. Kita sekarang ke evaluasi, yaitu bagaimana kita membuat alat evaluasi menggunakan fasilitas di Office 365 ini. Khususnya di sini kita akan menggunakan fitur Microsoft Form. Ya mungkin Bapak Ibu sering selama ini menggunakan Google Form. Ya mungkin selama ini kita melakukan evaluasi menggunakan Google Form. Kalau yang sudah terbiasa menggunakan Google Form, tidak akan merasa kesulitan untuk mengoperasikan Microsoft Form karena hampir sama, ya hampir sama, hanya ada beberapa perbedaan fitur saja, ya hanya ada beberapa perbedaan yang perbedaan itu mungkin dianggap sebagai keunggulan dan kelemahan dari masing-masing. Baik, izin untuk share screen dulu Bapak Ibu. Ini sudah muncul layar ini di Bapak Ibu? Sudah muncul Pak Ma? Sudah muncul ya? Sudah muncul. Baik. Baik, untuk Microsoft Form, kita kembali lagi ke layar utama dari Office 365, Bapak Ibu. Ya. Kemudian dari daftar aplikasi ini kita cari form seperti ini, Bapak Ibu. Ini form, kita klik form. Ya. Nah, setelah itu nanti akan muncul form-form yang pernah kita buat, Bapak Ibu. Ya, kalau saya di sini yang muncul adalah form-form yang pernah dibuat ya untuk membuat daftar hadir Bapak Ibu yang selama ini dari hari pertama dan hari keempat dan yang lain-lain untuk kelengkapan kemarin. Kalau Bapak Ibu tidak pernah buat form, ya, maka di sini kemungkinan kosong, ya, tidak ada daftar ini. Nah, cara untuk membuat form, Bapak Ibu, di sini di tampilan utamanya tidak terlalu banyak yang tampil. Di sini hanya ada satu tombol. Di sini ada pilihan, kalau kita klik tanda panah ke bawah ini, Bapak Ibu, di sini muncul dua pilihan. Pertama, kuis baru, dan yang kedua, form baru. Apa perbedaan dari kuis baru dan form baru? Kalau kuis baru, ya, kalau kuis ini untuk kita melakukan evaluasi. Ya. Kemudian kalau formulir ini bisa kita gunakan untuk survei, mungkin untuk pengumpulan data seperti kemarin ketika Bapak Ibu registrasi, kita gunakan formulir di sana, atau mungkin kita mau buat polling atau penelitian, boleh. Nanti kita gunakan formulir baru. Ya, kita gunakan formulir. Tetapi kali ini karena kita ingin membuat kuis atau alat evaluasi, kita akan gunakan kuis. Jadi kita klik kuis baru, Bapak Ibu. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, tampilan awal dari kuis menggunakan Microsoft Form ini, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Di sini ada tab pertanyaan. Di sini tempat kita membuat semua pertanyaan-pertanyaan di kuis kita. Kemudian di sini ada tab respon. Di sini untuk melihat siapa yang sudah mengerjakan kuis kita. Dan bisa kita lihat di respon ini siapa yang benar, berapa benarnya, berapa salahnya. Kita juga bisa melihat ringkasan dari jawaban siswa. Ya. Kemudian di sini ada tombol pratinjo untuk melihat tampilan. Ya, tampilan sebelum kita bagikan tampilan form kita itu seperti apa. Kemudian di sini ada tema untuk mengubah tampilan dari form form kita, ya, dari form kuis kita. Kemudian di sini ada tombol bagikan, ya. Ini untuk membagi nanti. Baik, kita kembali ke pertanyaan Bapak Ibu.
Di sini untuk pertanyaan bisa kita buat judul dulu, Bapak Ibu. Isi judulnya, judul dari kuis kita, misalkan ulangan atau tes formatif, ya. Misal kerennya tes formatif ini kaidah perkalian, misalkan seperti itu. Nah, setelah itu di sini kita sudah membuat judul dari kuis kita. Di deskripsi, Bapak Ibu, bisa kita masukkan misalkan petunjuk. Di sini, kita mau buatkan petunjuk pengerjaannya, boleh. Misalkan 1, bacalah basmalah sebelum mulai mengerjakan soal ini. 2 dan seterusnya, Bapak Ibu ya. Nanti bisa Bapak Ibu buat petunjuk selanjutnya. Untuk mempercantik dari tampilan awal dari tes kita, dari form kita bisa tambahkan gambar, Bapak Ibu. Di sini kita bisa sisipkan gambar, kita sisipkan, kemudian nanti dia akan ditampilkan pencarian gambarnya. Mungkin di sini kalau kualitas internet kita bagus, mungkin nanti bisa nampil di sini hasilnya. Atau kita unggah dari komputer kita, dari laptop kita. Misalkan saya mau tampilkan ini, logo Kementerian Agama, Bapak Ibu, dari laptop kita. Maka akan muncul seperti ini proses penambahan dari logonya. Ya baik Bapak Ibu, seperti ini. Kalau kita lihat tampilan awalnya, pratinjonya, dia muncul seperti ini Bapak Ibu. Tes formatif kaidah perkalian, petunjuk, bacalah basmalah sebelum mulai mengerjakan soal ini dan seterusnya. Ini untuk tampilan di komputernya Bapak Ibu. Kalau tampilan selulernya, dia bentuknya seperti ini. Ya. Baik, kita kembali ke pertanyaan itu. Setelah kita buat judul Bapak Ibu, langkah pertama yang kita mau buat biasanya itu adalah kita mau meminta siswa mengisi identitas dirinya, kan? Bisa kita tambah baru Bapak Ibu, tambah baru, kemudian kita mau buat identitas, ya, identitas dari peserta didik kita. Misalkan di sini kita buat petunjuk dulu, kita tambah bagian Bapak Ibu, tambah bagian. Ini kita buat di sini identitas peserta didik. Oke. Misalkan kita mau buat petunjuk, boleh. Di sini petunjuk, isilah identitas Anda di isian di bawah ini. Pada isian di bawah ini, misalkan ya. Baru kita tambah di sini Bapak Ibu, tambah baru. Yang pertama biasanya kita minta mengisikan nama. Jadi nama itu kan kita dalam bentuk teks. Maka kita pilih di sini adalah teks. Ya, oke. Kemudian baru di sini kita buat nama lengkap misalnya. Baik, ini Bapak Ibu, nama lengkap. Nah, setelah itu kita ke bagian bawah Bapak Ibu, di sini ada poin. Di sini kita tidak memberikan poin karena ini hanya sebatas identitas. Ini tidak kita buatkan nilai, ya. Kemudian sebelahnya Bapak Ibu di sini ada jawaban panjang. Ini jawaban panjang ini misalkan dalam bentuk paragraf pendek atau apa. Ini kan nama kan pendek. Ini tidak usah kita hidupkan. Untuk jawaban panjang tidak usah kita hidupkan. Kemudian setelah itu harus diisi. Ini harus kita hidupkan Bapak Ibu karena kita minta siswa untuk wajib mengisi nama. Baik. Setelah itu biasanya setelah nama kita biasa meminta misalkan nomor absen ya. Nomor absen boleh. Misalkan nomor absen itu kita pilih teks. Kita tambah sekali lagi Bapak Ibu di sini, kita tambah baru. Kemudian teks. Misalkan di sini yang kedua kita mau minta
Dia membuat nomor absen. Nomor absen. Sama juga seperti yang tadi, pengaturannya otomatis pengaturan pada pertanyaan berikutnya itu mengikuti pengaturan pada pertanyaan sebelumnya. Ya, ini harus diisi. Misalkan kemudian yang ketiga yang mau kita tampilkan biasanya adalah kelas. Nah, kelas ini bisa kita buat sebagai sebuah pilihan. Misalkan di sini kelas kita klik pilihan, bukan teks lagi. Misalkan kita pilihan, di sini kita bisa buat kelas, misalkan kelas yang pertama misalkan 12 IPA. 12 IPS. Kita tambah lagi di sini misalkan 12 bahasa. Kita tambah lagi di sini 12 agama misalkan. Tentunya di sini tidak ada jawaban yang benar Bapak Ibu, ya. Kita tidak akan membuat menandai mana jawaban yang benar karena ini bukan pilihan untuk menentukan jawaban benar dan tidak. Tetapi di sini pilihan. Baik, kalau kita mau munculkan seperti kotak seperti ini boleh, checkbox boleh, ya. Tetapi nanti misalkan kita mau gunakan drop down supaya anak itu memilih. Tinggal di sini kita atur di titik 3 ini Bapak Ibu, di titik 3 ini kita atur drop down. Kita klik drop down, hasilnya seperti ini. Baik. Kalau kita lihat pratinjonya hasilnya seperti apa Bapak Ibu? Nah, seperti ini. Nama lengkap, nomor absen, kelas. Ini, tinggal pilih, misalkan 12 IPA. Tinggal pilih 12 IPA, 12 IPS, 12 bahasa, 12 agama, dan yang lain-lain. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Baik, sekarang kita kembali ke pertanyaan Bapak Ibu, kita ke yang selanjutnya. Kita tambah baru dulu Bapak Ibu di sini. Tambah baru, misalkan kita mau pisah antara identitas dengan soal, nanti kita tambah bagian di sini. Di sini misalkan kita buat soal halaman soal ya. Halaman soal tes formatif. Formatif kaidah perkalian misalkan. Oke. Kita buat seperti itu, kemudian baru kita tambah soalnya. Karena soalnya dalam bentuk pilihan ganda, kita klik tambah baru Bapak Ibu, kemudian kita klik pilihan. Nah, sekarang baru kita kembali ke soal yang sudah kita buat di Word Bapak Ibu. Kita lihat yang Word yang pernah soal di dalam Microsoft Word yang pernah saya share ke Bapak Ibu. Ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Yang pertama ada beberapa bentuk dari soal yang sering kita buat. Yang pertama soal itu ya teks semua. Tidak mengandung rumus-rumus matematika. Contohnya yang pertama. Soal yang pertama. Ini tidak ada mengandung unsur-unsur rumus matematika. Kalau seperti ini bisa kita copy paste langsung Bapak Ibu. Copy paste, kita blok. Kemudian kita copy, Ctrl C. Setelah itu kita kembali ke sway kita, ke form kita. Di sini tinggal kita paste, Ctrl V. Seperti itu Bapak Ibu. Tinggal kita hapus sedikit nomornya. Ini seperti ini. Kemudian untuk pilihannya Bapak Ibu, kita hapus dulu satu pilihan ini. Kita copy pilihannya. Ini kita blok. Kita blok pilihannya. Setelah langkah berikutnya yaitu kita hilangkan penomorannya Bapak Ibu. Caranya pertama kita hilangkan penomorannya. Ya. Kita hilangkan penomorannya. Ini. Ya seperti itu. Penomorannya kita hilangkan. Baru kita copy. Ctrl C. Setelah itu baru di sini kita tinggal Ctrl V di sini pasti. Maka akan muncul, akan masuk pilihan dari jawaban kita, Bapak Ibu. Nah setelah itu Bapak Ibu,
kita tentukan mana kunci jawabannya. Nah, misalkan di sini kunci jawabannya B, maka di sini untuk pilihan B, ini kita centang, Bapak Ibu, jawaban yang tepat. Ini kunci jawabannya. Setelah kita lakukan itu, Bapak Ibu, kita kembali agak ke bawah. Di sini ada poin. Karena ini kuis, kita bisa membuat poin di sini. Misalkan karena ini pilihan ganda, poinnya misalkan kalau benar 1, kalau salah 0. Boleh. Misalkan kita buat poinnya 1. Kemudian, di sini Bapak Ibu, ada pilihan jawaban ganda. Jawaban ganda itu maksudnya bukan pilihan ganda, tetapi jawaban yang benar itu lebih dari 1. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian di sebelah ini ada penawaran harus diisi apa tidak. Kalau soal ini wajib dijawab sama siswa, maka kita harus hidupkan ini, harus diisi. Maka soal ini wajib dia jawab oleh siswa. Tetapi kalau kita tidak mewajibkan soal ini untuk dijawab, kita matikan tombol ini. Ya, itu yang pertama. Oke lah, saya tidak mewajibkan misalkan siswa ini untuk menjawab. Mungkin saja dia tidak bisa menjawab ini, saya loncati sajalah. Oke lah, saya tidak wajibkan itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, dari titik 3 ini diklik acak opsi. Kita melakukan pengacakan opsi. Jadi nanti opsi ini diacak. Opsinya diacak sehingga nanti walaupun dia berdekatan, siswa membuka form ini, kuis ini, maka optionnya itu, urutan optionnya itu tidak sama. Ya, baik Bapak Ibu. Ini untuk soal yang paling sederhana, bentuknya di matematika yang tidak ada teks, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 2, Bapak Ibu. Kita tinggal tambah baru di sini. Ya, kita klik tombol tambah baru, kemudian pilihan. Nah, kita lihat di soal itu Bapak Ibu. Di sini ada soal integral di yang kedua. Ini nilai dari integral itu. Ya, ini bisa kita copy kalimatnya dulu Bapak Ibu. Kalimatnya kita copy. Ya. Kemudian kita paste di sini. Kemudian untuk kita menampilkan fitur matematikanya, dari titik 3 ini, klik titik 3 ini Bapak Ibu, kita klik matematika. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita di sini bisa memasukkan rumus-rumus matematika Bapak Ibu. Tergantung dari maunya kita seperti apa, tetapi ini masih sederhana sekali. Ya. Ini bentuk-bentuk sederhana dari rumusan matematika. Hanya ini saja yang bisa ditampilkan. Baik, Bapak Ibu, kita kembali ke soal kita yang di Word. Ini bisa kita copy paste, Bapak Ibu, rumusannya apabila ketentuannya bahwa rumus-rumus matematika ini harus kita buat dalam bentuk equation. Equation yang ini, Bapak Ibu. Insert. Ya, kita klik tombol insert dulu. Equation yang ini. Ya. Equation yang ini. Bukan yang ini, Bapak Ibu. Karena di sini ada equation juga. Bukan yang ini. Sekali lagi, sebentar, saya tampilkan. Bukan yang ini, Microsoft Equation 3.0 ini bukan. Ya. Jadi ini tidak bisa masuk nanti kalau kita gunakan ini. Jadi yang kita gunakan adalah equation yang ini. Baik. Setelah itu Bapak Ibu, kita tinggal mengcopy. Copy ini, blok itu, tinggal Ctrl C, kemudian kembali ke form kita. Setelah itu kita ini beralih ke teks. Kita beralih ke teks, kita tinggal paste di sana. Bentuknya seperti itu Bapak Ibu. Ini tinggal kita percantik sedikit. Kita bisa hapus ini. Ya. Kemudian ini kita hapus. Setelah itu kita kembalikan ke rumus matematikanya. Akan muncul seperti itu Bapak Ibu.
Ya, kita sedikit edit, kita hilangkan dulu sama dengannya, boleh? Oke, baik. Kenapa saya hilangkan sama dengannya untuk memancing ini, Bapak Ibu? Muncul pilihan itu, saya buat sama dengan titik-titik di sini. Oke. Baik, Bapak Ibu. Keunggulan dari Microsoft Form ini, Bapak Ibu, setelah kita masukkan rumusan matematika, di sini langsung kita ada penawaran pilihan optionnya, Bapak Ibu. Di sini. Begitu kita selesai ketik rumusannya seperti ini, di sini ada penawaran dari Microsoft. Penawaran dari Microsoft Form ini. Oh, ini loh jawabannya. Pilihan kemungkinan yang bisa Anda pakai. Dan ini adalah kunci jawabannya. Kalau kita setujui ini, maka bisa kita langsung tambahkan semua. Kalau kita klik tambahkan semua, Bapak Ibu, akan muncul seperti ini. Langsung di pilihannya. Ya, akan muncul seperti ini di pilihannya. Kalau kita tidak mau menambahkan, mau kita gunakan option pilihan kita, boleh. Tinggal ini kita copy paste. Ya. Tinggal ini kita copy paste. Oke lah, kita gunakan itu ya. Kita gunakan itu, tetapi karena di sini optionnya 4, bisa kita tambah satu optionnya. Taruhlah, misalkan optionnya saya tambah yang E di sini, 1/6 E pangkat 3 tambah E kuadrat tambah C. Bapak Ibu ya. Tinggal kita, boleh kita copy ini. Ya, oke lah saya copy ini. Kemudian kita tinggal masukkan ke sini. Kita beralih ke teks, jangan lupa Bapak Ibu. Kita ini mode teks. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Misalkan taruhlah ini saya tidak cocok, tidak senang melihat 1/6-nya. Saya ganti 1/6-nya, bentuknya boleh. Kita ganti 1/6-nya, kita tinggal hapus. Kita masukkan rumusan ini 1/6. Oke. Jadi muncul seperti itu, Bapak Ibu. Di sini jawabannya sudah di lock, ya, jawaban tepat karena kita memilih dari tadi jawaban yang ditawarkan oleh form. Ini ada pilihan ada penawaran. Sekali lagi kalau kita setujui tinggal tambahkan, kalau tidak enggak masalah. Baik, Bapak Ibu. Ini bentuk yang pertama. Kemudian bentuk selanjutnya Bapak Ibu yang ada gambar. Ya. Yang ada gambar. Misalkan kalau yang ini tidak saya contohkan Bapak Ibu, sama caranya tinggal kita masukkan. Yang ada gambar Bapak Ibu, yang misalkan ini tidak bisa kita ubah misalkan. Ini tidak bisa kita ubah kalimatnya sehingga rumusnya itu tersendiri. Ya. Misalkan jika diketahui fungsi Y sama dengan ini, maka DY per DX-nya ini. Misalkan kita tidak bisa mengubah ini sehingga kalimatnya itu terpisah dengan rumusnya. Atau mungkin nanti di peluang misalkan. Atau di mana yang ada pembagian pecahan ya di dalam kalimat soal. Itu tidak bisa langsung kita buat seperti itu di form ini. Maka langkah yang kita gunakan adalah kita gunakan tangkap layar, kita screenshot. Taruhlah misalkan ini tidak bisa saya ubah ya, tinggal kita screenshot. New, kemudian kita screenshot seperti ini. Baru setelah itu kita simpan gambarnya. Taruhlah ini misalkan soal nomor 3. Bisa buat soal nomor 3. Sip. Setelah itu kita kembali ke form kita. Nah, di sini kita tambah baru pilihan. Ya. Kemudian di sini kita masukkan gambarnya, Bapak Ibu. Kita masukkan gambar, kita cari gambar, ini gambar. Setelah itu kita unggah dari komputer kita. Ya, dari komputer kita seperti ini, open.
Ya, setelah itu kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian untuk pilihannya, kita hapus dulu. Untuk pilihannya ini bisa kita copy paste. Tinggal kita blok. Ctrl C. Kemudian di sini pastikan kita beralih ke teks. Kenapa kalau kita tidak beralih ke teks, Bapak Ibu? Kalau kita coba ya, kalau kita copy di sini, maka dia akan numpuk jadi satu. Ya, hasil paste kita itu akan numpuk jadi satu. Jadi itu tidak menarik. Itu akan sulit sekali kita melakukan pengeditan. Itu sebabnya harus pindah ke mode teks. Kalau ke mode teks, ini sekali lagi ini Bapak Ibu, jangan sampai lupa mode teks, tinggal kita paste. Akan muncul seperti ini. Ya bisa kita edit sedikit supaya kelihatan lebih cantik. Kita hapus kurungnya ini. Ya, kita hapus kurungnya. Ya, ada sedikit pengeditan aja, Bapak Ibu. Pengeditan kita hapus kurungnya ini ya. Ini, kemudian sedikit lagi kita hapus. Sedikit lagi ini kita hapus ya. Nah, setelah itu baru kita kembalikan ke posisi rumus matematikanya. Seperti ini, Bapak Ibu. Setelah itu kita lihat kuncinya adalah A. Misalkan kuncinya A. Tinggal kita ini jawaban yang tepat. Baik, terakhir Bapak Ibu. Saya ingin tampilkan adalah bagaimana membuat soal jawaban tertutup, Bapak Ibu. Ini saya tidak tampilkan yang lain ya. Nanti kita lihat yang karena waktu saya tidak akan tampilkan yang lain. Terakhir ini adalah kalau misalkan kita mau membuat soal tertutup seperti pada ujian nasional beberapa tahun yang lalu itu kan ada isian singkat. Misalkan seperti ini. Taruhlah misalkan kita mau buat bagaimana caranya di sini. Jadi tinggal kita copy paste ini ya. Kita copy paste, kemudian kita tambah baru soalnya. Tetapi kita di sini tidak bukan menggunakan pilihan, tetapi kita gunakan teks. Teks ya. Ya kita hilangkan dulu matematikanya. Kita hilangkan judulnya. Nah, pertanyaannya di sini. Tinggal copy paste di sini. Ya. Sebuah ini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, ini kan jawaban isian singkat. Kita tambahkan jawabannya di sini. Kita klik tambah jawaban. Jawaban yang benar, misalkan 1/4. Kita klik di sini 1/4. Mungkin saja, ya, mungkin saja nanti siswa bukan 1/4 yang dia masukkan. Boleh, misalkan dia 0,25. Ini kita harus memasukkan kemungkinan jawaban dari siswa 0,25. Atau mungkin dia di sini 0,25-nya siswa mengetikkan koma. Mungkin saja dia nanti mengetikkan titik sebagai komanya. Kita tambahkan kemungkinan itu. 0, komanya dengan menggunakan titik. Ini. Atau mungkin saja siswa tidak menjawab sampai 1/4. Kita membolehkan misalkan sampai 2/8 misalkan. Boleh kita berikan beberapa pilihan jawaban. Ya. Atau mungkin yang lain. Sehingga nanti siswa ketika menjawab soal ini, misalkan dia menjawab 1/4 atau 0,25 dengan komanya menggunakan koma, 0,25 dengan komanya menggunakan titik, atau dia masih belum sampai pada pecahan paling sederhana. Misalkan 2/8 atau mungkin nanti 6/24 mungkin. Ya. Ini Bapak Ibu, sehingga nanti siswa apapun yang dia gunakan kodenya, nanti jawabannya bisa benar. Ini untuk membuat kuis
yang menggunakan jawaban tertutup. Baik, Bapak Ibu. Ini beberapa contoh untuk menggunakan SWIFT. Nah, terakhir Bapak Ibu, jika ini kalau kita lihat pratinjonya Bapak Ibu, ini kalau kita lihat pratinjonya seperti ini terpisah. Misalkan saya buat nama yang ini asal-asalan saja. Berikutnya, maka akan muncul soalnya seperti ini. Nah, kalau kita ingin menampilkan soal ini satu soal dalam satu layar, kita tidak ingin banyak menampilkan seperti itu. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Caranya adalah kita tambah bagian di sini. Saya copy dulu ini, ya. Kita bisa tambah bagian di setiap soalnya. Di soal ini, nanti kita tambah bagian. Oh ini ya, tambah baru. Ini bagian. Sehingga di sini kita buat yang tadi, halaman soal tes formatif kaidah perkalian. Di sini juga tiap halaman kita tambah bagian. Kalau sekali lagi, kalau kita ingin menampilkan bahwa setiap soal untuk satu halaman. Jadi tidak rame seperti yang tadi. Taruhlah supaya siswa fokus menjawab soal itu. Satu soal itu tidak terganggu dengan soal yang lain. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat pratinjonya, misalkan saya buat nama saya, misalkan nomor absen saya misalkan 13, kelas saya kelas 12 IPA. Ini wajib diisi karena kita mewajibkan. Berikut, nah seperti ini. Hanya muncul di satu layar satu soal. Misalkan taruhlah ini. Berikutnya, misalkan ini. Tuh. Berikutnya, misalkan taruhlah asal-asal aja, enggak saya jawab. Nah seperti ini Bapak Ibu. Ya, untuk pengolahan nilai bisa kita download langsung di Excel. Jadi yang nanti akan muncul di Excel akan dalam bentuk file Excel sehingga nilai ini bisa kita olah untuk nilai raport atau yang lainnya. Baik Bapak Ibu, setelah itu kita mau mempercantik tampilan. Kita klik tema Bapak Ibu. Boleh kita mau mempercantik tampilan. Misalkan mau yang ini tampilannya, nggak mau yang seperti itu. Ya ini. Kalau kita pratinjo seperti apa tampilannya? Seperti ini tampilannya. Ya. Seperti itu. Kalau tampilan selulernya seperti apa? Seperti ini tampilan selulernya. Baik Bapak Ibu, itu untuk pengaturan tema. Setelah itu Bapak Ibu, kita pengaturan formnya dulu. Pengaturan kuisnya, itu di titik 3. Klik titik 3. Di sini ada pengaturan. Nah, kita akan kaitkan dengan kriteria kuis di modul. Kriteria kuis di modul kan itu ada kunci jawabannya nih. Nah, maka di sini fungsi itu. Opsi dari kuis ini kita nyalakan ini. Responden akan melihat hasil dan jawaban yang benar mereka segera setelah mengirimkan kuis. Kalau ini kita hidupkan, begitu selesai dia mengerjakan kuis ini, maka akan muncul ringkasan jawaban dari siswa itu per soal. Dan akan muncul kunci jawabannya di sana. Ya. Jawaban benarnya akan terlihat. Ya. Tetapi kalau ini kita matikan, maka siswa bisa melihat jawabannya, jawaban dia, ringkasan jawabannya di soal itu, tetapi dia tidak melihat kunci jawaban. Fungsi dari tombol ini, Bapak Ibu. Kalau kita hidupkan, ya kita hidupkan, karena kita mengikuti kriteria di modul. Ya, ini kita hidupkan. Baik, ini untuk opsi kuis, Bapak Ibu, pengaturannya di sini. Kemudian, siapa yang dapat mengisi formulir ini? Kalau siswa kita belum menggunakan UPIS 365, dia tidak memiliki akun UPIS 365, maka kita buat ini.
siapapun dapat menjawab. Ya, siapapun dapat menjawab. Itu artinya ketika kita gunakan siapapun bisa menjawab, maka siswa ini bisa dia mengulang jawabannya berkali-kali. Oke. Oke, kita siapapun dapat menjawab. Kemudian di sini opsi yang lain. Terima tanggapan. Kalau kita centang ini, maka kuis kita, POM kita itu bisa dikerjakan. Tetapi kalau kita membuat batasan waktu, setelah waktunya berakhir, pemberian kuis itu, ini bisa kita hilangkan centangannya ini. Berarti di sana siswa ketika membuka link yang kita berikan, maka dia akan muncul di sana POM tidak menerima respon. Jadi dia tidak bisa mengerjakan lagi kuis itu. Baik, kita centang ini dulu. Kemudian kita bisa mengatur tanggal mulai, tanggal selesai ya. Acak pertanyaan boleh. Kemudian di sini tanda terima respon, Bapak Ibu. Tanda terima respon, kalau kita ini perbolehkan tanda terima respon, maka selesai dia menjawab anak itu, maka akan muncul di sana pilihan permintaan apakah jawabannya mau disimpan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk dia nyetak ke printer, ya, atau dia mau dikirimkan via email, boleh, ya, di sini kita centangkan, atau di sini perbolehkan tanda terima respon pengiriman. Baik, setelah itu Bapak Ibu, yang ini kita lihat terima tanggapan ini, ya. Oke. Kemudian sesuaikan pesan terima kasih. Kalau kita mau sesuaikan di sini, setelah dia mengirim kita mau berikan reward karena dia sudah mengerjakan ini, misalkan kita bilang selamat dan terima kasih. Selamat Anda telah mengerjakan kuis ini. Atau terima kasih ya. Misalkan terima kasih Anda telah mengerjakan kuis ini. Ya oke. Seperti itu Bapak Ibu. Pengaturan dari kuis ini. Yang terakhir Bapak Ibu, kita akan bagikan ke siswa kita. Ini hasilnya seperti ini. Ya misalkan kalau kita mau hanya memberikan link ini cukup kita salin dan ini. Tetapi kalau kita mau mengirimkan kode QR, ini tinggal kita kirimkan ini, siswa tinggal memindai dengan handphonenya. Ya. Kalau ini kode sematkan ini untuk masuk ke Sway atau mungkin ke website kita, ke blog kita bisa kita tampilkan di sini sehingga siswa tidak membukanya di layar yang lain. Oke lah, baik misalkan ini saya salin, Bapak Ibu. Saya ingin misalkan mengirim ke grup, ya. Saya ingin mengirim ke grup misalkan supaya bisa Bapak Ibu cek mana dia Telegram saya. Oke, ini misalkan saya mau kirim ke Bapak Ibu misalkan link itu. Oke, sebentar ya. Workshop. Misalkan ini saya mau kirim ke grup Telegram. Misalkan soal latihan. Oke, send. Seperti itu Bapak Ibu. Hasilnya tinggal Bapak Ibu klik. Oh, kok ini salah. Salah yang dikirim ya. Baik. Sorry, salah yang dikirim. Belum terkopi kayaknya. Ulang, salin. Salin ya. Ini saya hapus dulu kalau begitu Bapak Ibu. Salah yang dikirim. Oke. Ah, ini baru yang benar. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu buka di sana, maka akan muncul soal yang tadi. Ya. Baik Bapak Ibu, itu beberapa penjelasan saya tentang ini bagaimana kita membuat Microsoft POM. Baik Bapak Ibu, saya yakin apa yang saya sampaikan ini belum
mungkin belum bisa dipahami sepenuhnya. Jadi itu hanya karena keterbatasan kita, keterbatasan saya dalam menyampaikan. Jadi nanti setelah ini mungkin rekaman ini bisa kita share ke Bapak Ibu, kemudian nanti juga nanti mungkin kami akan melengkapi dengan tutorial-tutorial berikutnya. Ya mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan wabah ini segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka menjelaskan ini semua. Sekali lagi selamat kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini. Pergunakan akun MGMP, akun OPIS 365 yang sudah kami berikan dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan itu karena itu manfaatnya saya yakin sangat-sangat banyak.